dari bacaan yang banyak itu harus ditulis, ya kan, setidaknya ada tulisan. Jadi membaca, menulis bermanfaat, berkarya, itu aja. Satu hal yang menjadi penting ini karena kami akan mendirikan Fakultas Kedokteran, kemudian kita tahu Fakultas Kedokteran UMI itu salah satu yang maju di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gunawan Songki dalam program podcast di channel YouTube UMI Makassar, channel YouTube resmi Universitas Muslim Indonesia, sebagai wadah untuk memberikan informasi, sebagai wadah untuk membuka ruang diskusi terhadap isu-isu terkini atau menghadirkan tokoh-tokoh penting yang berhubungan dengan Universitas Muslim Indonesia. Seperti biasa, tema kali ini kita menghadirkan tokoh yang cukup penting yang merupakan alumni Universitas Muslim Indonesia yang sekarang itu menjabat sebagai pimpinan atau rektor di Universitas Balikpapan. Nah, beliau adalah Bapak Dr. Insinyur M. Isradi Zainal, MT, MH, MM, Des, CAAE, AEng, IPU. Wah, ini gelar yang sangat luar biasa Pak Rektor ya. Siap. Ini. Nah, ada hal yang menarik dari beliau ini. Beliau adalah alumni Universitas Muslim Indonesia angkatan 87 dari Teknik Elektro Fakultas Teknik. Nah, Pak Rektor ini adalah warga Sulawesi Selatan yang sukses di tanah rantau di Balikpapan, sukses menjadi seorang rektor. Nah, tepatnya di Universitas Balikpapan. Kebetulan beliau telah bersama kami. Tadi kita sudah memulai sedikit intermezzo bersama beliau. Telah hadir langsung Bapak Isradi Zainal. Nah, Pak Rektor, ini ada hal yang menarik ini sebenarnya. Yang pertama itu, apa agenda kunjungannya di UMI sendiri untuk hari ini, Pak Rektor? Iya, jadi agenda hari ini memang sebenarnya sudah bagian dari rencana sebelumnya. Jadi pertama kami tahu itu UMI adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia dan punya pengabdian masyarakat yang banyak, punya penelitian yang penting, ya universitas yang unggul lah. Nah, dengan demikian Uniba itu melancarkan kerjasama. Nah, meskipun secara informal kami sudah banyak kerjasama, misalnya dengan Fakultas Teknologi Industri. Nah, ini juga kami tetap akan melakukan secara resmi bersama Pak Rektor. Dan satu hal yang menjadi penting ini karena kami akan mendirikan Fakultas Kedokteran, kemudian kita tahu Fakultas Kedokteran UMI itu salah satu yang maju di Indonesia. Nah, untuk itu kami ingin MOU, kemudian nanti mungkin dilanjutkan dengan PKS untuk pengembangan kedokteran, dan tentu saja hal lain. Tadi saya sudah komunikasi juga dengan Pak Rektor. Jadi nanti kita akan MOU di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan satu lagi terkait Ibu Kota Negara Nusantara. Oh ya, IKN. Karena kita karena itu kan masa depan Indonesia. Jadi butuh sentuhan. Artinya tadi saya sempat dengar sudah membangun kerjasama dengan FTI. Nah, secara informal. Jadi Pak Sakir biasa berkunjung. Oh, akrab dengan karena kami waktu itu sama-sama dekan kan. Oh iya. Kami kebetulan waktu itu Sekjen Dekan Teknik Indonesia. Ya, jadi kemudian Pak Sakir wasekjen waktu itu. Jadi sangat erat, apalagi Pak Sakir kiprahnya besar juga. Dan sesama kayaknya pejabat di PPI ya? Iya, sama-sama pengurus inti di PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Iya. Oh, berarti sangat dekat sekali sebenarnya, ini bukan cuma soal UMI itu sebenarnya, kalau UMI kan banyak teman, termasuk Prof. Saripudin Wahid. Kami waktu jadi ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Unhas, beliau itu adalah wakil rektor 3 Unhas. Mantan dekan. Secara pribadi banyak sekali, ada Pak Dirga Hayulantara senior kami, tokoh mahasiswa di zamannya, Atta Lantara almarhum dan lain-lain, Pak Dekan Teknik dan lain-lain, banyak sekali. Kami masih sering berkomunikasi dengan teman-teman alumni UMI. Oh iya. Kerjasamanya rencananya itu akan direalisasikan kapan ini mungkin? Lebih cepat lebih baik, jaminan Pak JK. Jadi sementara disusun sama Wakil Rektor Bidang Kerjasama, nanti akan bekerja sama dengan Uniba, Wakil Rektornya, untuk menyusun apa poin-poin. Yang pasti kami akan saling mengunjungi. Kami tadi mengundang juga Pak Rektor dan tim untuk ke Balikpapan, sekaligus harus kita ke IKN. Iya. Siap. Nah, menarik ini. Teman-teman sekalian,
Pak Rektor ini ada satu hal yang menurut saya setelah membaca profilnya cukup nyentrik dari Pak Rektor ini. Pak Rektor itu sangat suka membaca buku. Nah, buku yang dibaca oleh beliau, saya membaca dari sumbernya itu IDN Times. Pak Rektor ini suka membaca buku tentang Kahar Muzakkar, Suhoggi, dan Buya Hamka. Nah, pantas ini panjang gelarnya karena semangat sekali kuliah. Dan ini bacaan mahasiswa ini Pak Rektor. Iya. Itu apa yang membuat Pak Rektor terinspirasi dengan banyak bacaan-bacaan seperti itu, Pak Rektor? Jadi memang kan jadi saya itu memang dibesarkan oleh 3 buku. Waktu SMP itu sudah tamat buku Soekarno di Bawah Bendera Revolusi. Wah, luar biasa ini, Buku-buku Pak Rektor. Kahar Muzakkar dan Falsafah Hidupnya Buya Hamka, sehingga karakter dibentuk di situ. Dan aktivisme dari Suhoggi kayaknya ini Pak Rektor. Semuanya. Jadi, memang pertama masuk mahasiswa memang bercita-cita jadi aktivis. Dan itu sekedar catatan dibentuk di UMI. Jadi waktu aksi helm 87 kami salah seorang yang dicari di UMI karena tertangkap di atas tank. Gitu. Itu teman-teman nyari, oh ini ditangkap di Kodim. Padahal menyembunyikan diri supaya tidak itu karena waktu itu ya. Itu yang terjadi dan itu terbentuk hingga sempat menjadi presidium Senat Mahasiswa Indonesia. Oh iya. Intinya Pak Rektor ini sebenarnya banyak hal di berbagai sektor yang cukup menarik sebenarnya untuk diulas ini selain agenda KEUMI sebenarnya. Cuman karena kita dibatasi oleh waktu Pak Rektor dan terima kasih banyak atas waktunya ini sangat berharga sekali buat kami di Universitas Muslim Indonesia atas kunjungannya salah satu tokoh. Nah ini terakhir Pak Rektor sebelum ditutup. Mungkin ada pesan-pesan khusus untuk adik-adik mahasiswa di UMI dalam menjalani kuliah, belajar dan lain-lain ini Pak Rektor. Iya, jadi kalau saya lihat kan tadi waktu yel-yel UMI kan itu simbolnya unggul. Jadi unggul itu punya makna begini. Jadi be the best, be the first. Kalau tidak bisa terbaik, menjadi yang pertama. Nah, itu satu. Terus yang kedua, unggul itu ada indikatornya. Kalau misalnya ban PT kan ada bagaimana kampusnya bagus, sumber dayanya bagus, sarana prasarana bagus, sistemnya bagus, ya kan. Nah, satu hal yang saya pesankan karena ini kalau dilihat sumber daya UMI yang luar biasa, kemudian khusus mahasiswa yang tadi seperti yang ditanyakan apa yang dipesankan itu harus pertama literasi ditingkatkan, banyak membaca sehingga ketika mengambil keputusan banyak yang bisa dilakukan atau misalnya ada keputusan terbaik yang bisa dilakukan. Terus yang kedua, dari bacaan yang banyak itu harus ditulis, ya kan, setidaknya ada tulisan dari pengejawantahan dari bacaan itu. Karena sekedar catatan, dulu itu Australia ditemukan sama orang Sulawesi. Hanya kan orang Sulawesi tidak menulis apa yang dia lakukan sehingga dilupakan itu bisa itu penting. Yang ketiga, manfaat sama masyarakat. Jadi membaca, menulis bermanfaat, berkarya, itu aja. Membaca, menulis bermanfaat, berkarya. Betul sekali. Kalau kata Pramudia Anantatur ini Pak Rektor itu kalau ingin mengetahui dunia itu membaca. Kalau ingin diketahui dunia, menulis. Nah, luar biasa. Lebih keren ternyata, lebih keren. Saya tidak mau kalahin dari Pak Rektor karena saya bacaannya ini keren-keren sekali nih Pak Rektor. Sangat-sangat UMI sekali nih karena semua orang yang diproduksi oleh UMI, luaran UMI itu cukup bagus dalam hal literatur nih Pak Rektor. Salah satu buktinya adalah Pak Rektor sendiri nih. Amin. Mungkin sekian dari kami. Seperti biasa program podcast yang menghadirkan para tokoh penting di Universitas Muslim Indonesia, baik alumni, baik pejabat dan lain-lain. Nah, sekian dari saya sebagai host, Gunawan Songki. Saya tutup dengan ucapan Wallahu waliyu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.